Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Nur Sofiati, perwakilan kelompok 3 Farmakologi C. Saya akan menyampaikan konsep dasar farmakologi. Farmakologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengobatan atau bahan kimia yang berinteraksi dengan sistem kehidupan, seperti molekul, sel, jaringan, dan organisme yang nantinya menghasilkan efek-efek tertentu. 3 fase dalam pengembangan obat. Yang pertama, discovery phase. Di fase ini, kandidatnya akan dipilih. Kandidat yang dipilih itu merupakan senyawa yang paling memungkinkan sebagai agen terapeutik. Fase kedua, yaitu preclinical phase. Fase ini, senyawa yang telah dipilih akan diujikan pada kultur sel atau hewan uji. Contoh dari hewan uji adalah tikus. Selanjutnya, yaitu fase terakhir, clinical phase. Fase ini merupakan fase pengujian obat kepada individu yang sehat untuk memastikan tidak berbahayanya obat tersebut. Kemudian diujikan lagi obat tersebut kepada individu yang menderita suatu penyakit yang gunanya itu untuk melihat keefektivitasan dari obat tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik penamaan obat. Jadi, karakteristik penamaan obat itu ada 3. Yang pertama, struktur kimia. Nah, struktur kimia ini biasanya digunakan dalam studi ilmiah. Contohnya, N-asetil P-aminofenol. Yang kedua, generik. Generik ini merupakan nama kimia yang dipersingkat dan digunakan oleh profesional kesehatan, misalnya paracetamol. Yang ketiga, brand atau merek dagang. Brand atau merek dagang ini diberikan oleh perusahaan farmasi yang memproduksi obat tersebut. Contohnya, Panadol. Dosis adalah jumlah zat aktif yang tepat, sedikitnya 5 mg. Biasanya dikombinasikan dengan zat tidak aktif atau eksipien seperti zat pengisi, pengikat, dan pelumas. Kombinasi kedua zat tersebut diproduksi sebagai sediaan kimia, misalnya pil, parutan, ataupun salep. Berdasarkan bentuk sediaan kimia dapat melalui berbagai rute mekanisme di dalam tubuh, yaitu ditelan secara oral, dihirup, disuntikan ke pembuluh darah atau intravena, disuntikan ke dalam otot atau intramuskular, disemprotkan ke hidung atau nasal, dan dioleskan pada kulit. Interaksi obat dengan tubuh itu ada 2. Yang pertama, farmakodinamik. Farmakodinamik ini yaitu efek yang diberikan obat terhadap tubuh. Jadi, setelah obat itu memasuki tubuh akan mengalami administrasi, kemudian akan mengalami pengikatan oleh reseptor, neuron reseptor, atau protein tertentu yang biasanya terjadi di dalam sel, dan akan menimbulkan signal cascade yang akan menghasilkan perubahan pada fungsi sel tersebut. Contohnya, memperlambat replikasi DNA. Selanjutnya yaitu farmakokinetik. Farmakokinetik ini merupakan respon yang diberikan tubuh terhadap obat. Jadi, di dalam tubuh itu, obat yang masuk akan diabsorpsi. Setelah diabsorpsi, obat akan didistribusikan ke kelenjar. Setelah itu akan di-breakdown, dan setelah di-breakdown yang bermanfaat akan disalurkan kepada tubuh, yang tidak bermanfaat akan diekstraksi. Singkatannya itu ADME. A-nya absorption, D-nya distribution, M-nya metabolism, dan E-nya elimination. Interaksi obat dengan tubuh dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah gen.
yang kedua etnis, yang ketiga jenis kelamin, kemudian ada kesehatan pada hati atau ginjal seseorang. Kemudian interaksi obat itu juga dapat terjadi dalam obat yang sama. Misalnya di dalam farmakodinamik. Jadi, jika dua pengobatan itu digunakan untuk menaikkan tekanan gula darah, akan menyebabkan efek sinergis yang merugikan. Jadi, pengobatan harus diganti dengan efek antagonistik. Kalau di farmakokinetik, dua pengobatan yang menggunakan metabolisme dengan enzim yang sama akan mengakibatkan persaingan. Personalized pharmacology. Personalized pharmacology yaitu suatu bentuk pengobatan yang menggunakan informasi tentang gen atau protein seseorang untuk mencegah, mendiagnosis, atau mengobati penyakit, atau dengan kata lain, perawatan yang disesuaikan untuk setiap individu. Ada 3, yaitu farmakogenetik. Farmakogenetik adalah ilmu yang memahami bagaimana variabilitas genetik mempengaruhi hasil pengobatan. Yang kedua, farmakoepidemiologi, yaitu ilmu tentang penggunaan dan efek obat dalam populasi yang ditentukan dengan baik. Yang ketiga, farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah ilmu yang membandingkan nilai satu obat farmasi atau terapi obat dengan yang lain, seperti biaya dan manfaat obat itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.